Awas, adek. Apa foto, Pak? Bang Dito, apa kabar Bang? Bang Dito gimana? Bang Dito? Hari ini persiapannya Dito. Persiapannya gimana Bang Dito? Sehat. Sehat ya Bang ya? Bang, motor bang, motor bang. Sekarang rencananya mau kemana Pak? BNB. Oke, nanti. Persiapannya apa aja? Bang Dito. Mudah-mudahan hasilnya bagus, asesmennya. Gua gambar jauhnya aja. Berarti harus ini kemana Bang? BNP ya? Untuk apa Bang? Sehat. Berarti ada niatan untuk ngangkat dulu ya. Oleh tim TATEK. Mas ada tangga? Sudah ya. Oke, makasih. Ada ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman, karena waktunya ini ya dibatasi. Cukup ya? Belum. Ardito. Cewek-cewek. Sehat. Kita kasih jempolnya dong. Ya Allah, manis banget. Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan dibawa masuk. Manis banget. Ya Allah, sumpah. Dia salting gitu, Dito salting. Udah. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Mohon izin Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dan juga Kasihumas Polres Metro Jakarta Barat. Siang ini rekan-rekan, saya dan Pak Kapolres akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang telah berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kasat Narkoba dan di bawah pengendalian tentunya sebagai penanggung jawab adalah Bapak Kapolres. Pengungkapan kasus narkoba ini yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah sebagai wujud nyata bahwa Polri, Polda Metro, khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba. Karena penyalahgunaan tindak pidana narkoba ini
dikategorikan oleh pemerintah saat ini sebagai kejahatan yang sangat membahayakan atau extraordinary crime karena bisa merusak moral generasi bangsa. Adapun yang kita ungkap kemarin oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat adalah menangkap pelaku kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 02.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya di salah satu rumah daerah Klender, Jakarta Timur. Adapun yang diamankan dan ditangkap itu adalah seorang public figure atas nama Ardito Pramono atau AP. Laki-laki usia 26 tahun, pekerjaannya adalah musisi dan juga pemain film. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja. Yang mana narkotika jenis ganja ini ya didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan kronologi singkat terkait pengungkapan kasus ini tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan narkotika jenis ganja. Ya, bermula dari suatu TKP di daerah Jakarta Barat, yaitu di wilayah Kebun Jeruk, kemudian dilakukan pengembangan dan pembuntutan hingga akhirnya berakhir ya di tempat ditangkapnya tersangka, yaitu di daerah Klender, Jakarta Timur. Kemudian tersangka mengakui bahwa narkotika ini didapat dari seseorang yang kami sampaikan tadi, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran. Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari kemarin hingga hari ini, diantaranya adalah hasil pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan ganja, ya, ini dinyatakan positif mengandung tetrahidrocannabinoid atau ganja. Kemudian berikutnya hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian tersangka juga pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan juga yang bersangkutan juga mengakui ya mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang ya dan juga fokus dalam bekerja. Kemudian kepemilikan ganja ini adalah dilakukan ataupun dimiliki untuk konsumsi sendiri, jadi tidak berbagi kepada orang lain, jadi untuk dia sendiri. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini diantaranya adalah 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang memiliki berat bruto 4,80 gram. Kemudian 1 bungkus kertas pafir, kemudian 21 butir pil alprazolam. Ini ada resep dokternya. Kemudian berikutnya adalah 1 buah handphone milik tersangka. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, penyidik sudah menetapkan dan mempersangkakan tersangka terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 127 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 29 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Jadi saat ini yang bersangkutan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Barat. Mungkin demikian rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Sekali lagi tentunya kita memberikan apresiasi kepada Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka pemberantasan narkotika jenis ganja ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kepolisian tidak hanya berhenti ya memberantas sampai di sini saja. Jadi kepada siapapun pelaku pengguna narkotika, pengedar, maka kita akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan juga perlu saya sampaikan ya bahwa tersangka juga menyesali perbuatannya ya, tadi tidak sempat menyampaikan dan kepada penyidik sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan juga menghimbau kepada generasi muda ya agar tidak melakukan langkah-langkah yang seperti yang dia gunakan, yaitu menggunakan narkotika dengan alasan apapun, karena ini adalah merusak kesehatan ya, kemudian merusak mental, merusak moral ya, dan sangat merugikan serta melanggar daripada hukum. Demikian rekan-rekan ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunjukkan barang buktinya ya, beberapa barang bukti. Berdiri Pak, kanan Pak. Berdiri aja Pak, berdiri Pak. Kembali Pak. Bentar ya, nanti dulu. Ya, nanti berdiri. Pakai ini dulu. Baik rekan-rekan ya, saya dan Pak Kapolres akan tunjukkan barang buktinya. Ini ya. Pak, kanan Pak, yuk. Pak, atas nih Pak, kanan Pak. Ini gantian. Ya, ini ganja, ini papirnya, serta satu belinting. Ini pabrikannya. Ada dia sedikit Pak. Oke Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Oke ya, oke ya, cukup ya. Oke, makasih. Baik rekan-rekan, ini di luar kasus ini ya perlu saya sampaikan yang banyak media tanyakan terkait dengan adanya pernyataan atau ditulis di media Direksi Pinjol mantan Direktur BI Moritz Damanik ditangkap polisi ya, bahwa ini tidak benar ya. Saya tidak pernah menyampaikan itu ya. Mungkin kalaupun ada teman-teman yang menulis ini tolong diklarifikasi ya, bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah menangani kasus tersebut dan tidak benar juga bahwa Bapak Moritz Damanik ini ditangkap polisi. Ya, ini untuk diklarifikasi saja agar tidak menjadi pertanyaan teman-teman yang berulang kepada saya. Terima kasih. Oh, itu kasus lain ya. Kasus lain, kasus ini tuntas dulu ya. Oke ya. Udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.